Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 MBD. Dengan anggota-anggota kami akan menjelaskan tentang pembuatan database penjualan barang serta beberapa sintak DDL dan DML seperti select, insert, dan lain-lain. Langsung saja kita mulai ke videonya. Perkenalkan, nama saya Sandia Mutaudini dengan NIM D10411911033. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan database serta beberapa sintak DDL dan DML, di antaranya yaitu insert dan describe. Langsung saja, untuk membuat database kita akan create database. Terus sini saya kasih nama databasenya penjualan barang. Jadi penjualan barang 2, karena sebelumnya saya sudah membuat database penjualan barang juga di sini. Terus kita kirim. Nah, sudah terbentuk database-nya. Nah, kemudian saya di sini akan membuat tabel dari database penjualan barang, yaitu tabel penjualan. Nah, karena sebelumnya sudah saya kerjakan, jadi tinggal copy. Jadi seperti ini bentukannya. Create tabel penjualan, terus ID pembayaran, anoknya integer 50, dia primary key, terus rate to date, total bayar, ID transaksi, dan kemudian kita kirim. Sudah terbentuk tabelnya. Kemudian kita mau mengetes tentang salah satu sintak DDL dan DML, yaitu describe. Kita tinggal kemudian saya akan menjelaskan cara menggunakan salah satu sintak DDL dari SQL, yaitu describe. Kita tinggal ketikkan describe, terus pilih tabel yang ingin kita describe, seperti contohnya tabel penjualan yang tadi kita buat. Jadi kita ketik penjualan, terus kirim. Dia akan seperti ini bentukannya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tabel penjualan. Di sini saya akan mencontohkan salah satu sintak DML, yaitu insert. Jadi kita klik insert, terus masukkan penjualan ada ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, ID transaksi, dan value-nya. Kita hapus bagian sininya. Bisa juga kita hapus semuanya. Masukkan insert yang tadi sudah kita tekan.
insert penjualan. Sudah. Kemudian tinggal kita kirim. Sepertinya ada galat. Kalau sudah akan seperti ini bentukannya berupa tabel ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadia dengan NIM 10411911035. Di sini saya akan mendemokan cara pembuatan database dan kemudian ada sintaks, update, dan delete. Yang pertama, saya akan membuat database penjualan. Nah, langsung saja. Sini saya membuat database terlebih dahulu, yaitu create database. Nama database-nya saya berikan nama penjualan. Nah, langsung kita jalankan database ini. Nah, database-nya sudah tersedia. Kemudian saya ingin membuat tabel. Yaitu create tabel. Nama tabelnya yaitu tabel barang. Di sini terdapat ID barang. Kemudian ada nama barang. Nama barang di sini. Kemudian ada harga. Tapi ini salah, ini seharusnya besar. Integer. Kemudian ada stok barang ini. Nah, ini adalah tabel barangnya. Kemudian terkurung. Tinggal kita jalankan. Apakah berhasil? Nah, jadi tabel barang ini sudah jadi. Juga kita akan lihat tabel ini. Nah, ini sudah jadi tabel barangnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan update dan juga delete. Saya akan menjelaskan penggunaan update dan juga pada delete. Update ini digunakan untuk menambah data yang sudah ada, atau kita bisa mengubah data yang telah kita buat. Kemudian delete untuk
menghapus salah satu data atau bisa saja kita menghapus semua data yang ada di database. Nah, baiklah. Di sini saya telah mengisi data atau mengisi tabel ini. Ada ID barang, ini ada datanya, nama barangnya yaitu televisi, kulkas, kompor, AC, dan dispenser, harga, dan kemudian stoknya. Pada update, saya akan mengupdate atau mengubah data yaitu televisi menjadi lemari. Dan kemudian nanti saya juga akan mendelete data yang pertama ini, yang baris pertama. Baiklah, langsung saja kita mengupdate data. Pertama yaitu update. Nama tabelnya yaitu barang. Yang ingin kita ubah tadi yaitu nama barangnya. Pertama kita masukkan nama barang yang baru yaitu lemari. Kemudian where adalah nama barang. Nama barang yang ingin kita ubah tadi yaitu yang pertama yaitu televisi. Kita televisi. Nah, kita jalankan. Kita lihat apakah datanya berubah. Nah, ini nama barangnya sudah berubah atau dia sudah berganti data. Tadi di sini ada televisi, kemudian saya update menjadi lemari. Selanjutnya ada delete. Di sini saya akan menghapus data pada data ini, yaitu BD001, lemari, kedua ini harga dan stoknya. Baiklah, langsung saja kita akan mendelete data yang pertama. Caranya delete from nama tabelnya yaitu tabel barang, kemudian where. Nah, masukkan ID barangnya tadi. ID barang yang pertama yaitu BD001. Nah, coba kita running. Nah, kita lihat apakah sudah terhapus. Nah, jadi data yang pertama tadi sudah di-delete atau sudah hilang dari tabel ini. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang create database, kemudian update dan delete. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henvia Aulia Faya Jamil, NIM D10411710338. Pada video kali ini saya akan melakukan tahap-tahap dalam pembuatan database. Pertama-tama saya di sini memakai aplikasi SAM PHP Admin. Di sini saya akan membuat database, yaitu dengan sintak create database dengan nama penjualan. Lalu di sini akan saya create tabel supplier. Berikut adalah sintaknya. Lalu pada tabel supplier ini akan saya isi. Berikut adalah sintaknya.
Lalu pada tahap selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi rename. Rename di sini berfungsi untuk mengganti nama tabel yang sudah ada. Di sini saya mengganti nama tabel supplier menjadi tabel distributor. Berikut adalah sintaknya. Namanya berubah menjadi tabel distributor. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi select. Fungsi select di sini berfungsi untuk menampilkan data atau values yang ada dalam sebuah tabel. Di sini artinya select all from distributor, yaitu menampilkan semua data yang ada pada distributor, pada tabel distributor. Nah, berikut adalah data-datanya. Dan selanjutnya untuk select, saya akan mencoba untuk menampilkan satu buah data, yaitu select nama supplier dari tabel distributor. Artinya di sini akan menampilkan nama-nama supplier dari tabel distributor. Saya akan go. Berikut adalah nama supplier dari tabel distributor. Dan sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mardianto dengan NIM D10411711042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database melalui sintak SQL. Di sini saya akan membuat tabel pembeli. Ini adalah skripnya. Dalam tabel pembeli ini, di sini saya memberikan ID pembeli, nama pembeli dan juga tanggal lahir. Untuk ID pembeli itu saya menggunakan integer sebagai primary key, dan juga nama pembeli menggunakan varchar, dan juga tanggal lahir menggunakan date. Copy saja lalu go. Maka dapat dilihat di sini pembeli, maka di 3 ID, nama dan tanggal lahir dengan format yang sama seperti tadi yang sudah kita input melalui sintak SQL. Baik, selanjutnya saya akan mengisi record dari tabel yang sudah saya buat tadi. Untuk scriptnya sebagai berikut. ID pembeli akan saya isi dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk nama, yang bagian di sini adalah nama, tanggal lahir adalah ini. Copy saja. Tekan go. Maka sudah terisi. Maka recordnya sudah terisi.
Selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan fungsi alter tabel pada tabel pembeli untuk menambahkan email. Ini bebas mau menambahkan apa saja boleh, terserah sebagai pembuat menambah struktur tabel. Ini adalah pengertian alter. Contohnya, kita copy saja. Saya di sini akan menambahkan email dengan varchar 25. Nah, di sini tadi tidak ada email kan? Sekarang sudah ada dong. Ya, selanjutnya saya akan mempraktekkan fungsi dari truncat. Truncat ini adalah untuk menghapus semua isi dari tabel. Tapi tabelnya tetap masih ada, hanya isinya saja yang terhapus. Contohnya, saya akan menghapus isi tabel pembeli. Oke. Nah, isi dari tabel pembeli sudah tidak ada, kosong. ID, nama, dan tanggal lahirnya sudah kosong. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Stefani dan saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai bagian DDL di sintak create dan drop. Jadi pertama create, untuk create ini kita bisa create database dan create table. Pertama kita create database dengan nama penjualan barang dulu. Oke. Kemudian kita gunakan use. Di sini kita untuk masuk ke database penjualan barang. Kemudian kita akan create lagi. Kali ini kita akan create table dengan nama karyawan di sini. Kita akan tulis database-nya, maksudnya tabelnya karyawan. Kemudian, salah ya. Jadi kita gunakan buka kurung untuk langsung mengisi kolom-kolomnya. Di sini pada kolomnya untuk karyawan kita memerlukan ID karyawan dengan integer. Jadi saya isi 15. Kita tulis not null supaya untuk datanya tidak kosong nantinya. Jadi user wajib mengisi untuk bagian ID karyawan. Kemudian user saya gunakan nchar 15 juga. Kemudian not null sama. Selanjutnya ada password. Kita gunakan nchar juga di sini. Kita gunakan karakter. Kemudian 22 passwordnya, not null ya. Terakhir nama karyawan. Untuk nama karyawan kita gunakan varchar. Untuk varchar kita 30 karakter. Not null.
tutup kurung, titik koma, kita tutup menggunakan sintak titik koma, kemudian kirim. Oke. Di samping sudah bisa kita lihat sudah ada penjualan barang, database, sama tabel karyawan. Oke, kita coba drop. Nah, di sini akan hilang ya tabel karyawan tersebut. Jadi tabelnya kosong pada strukturnya. Selanjutnya kita akan coba untuk drop database. Ya, kita hapus juga database-nya. Di samping masih ada penjualan barang, kita drop database penjualan underscore barang titik koma, kita kirim. Nah, di sini udah berhasil, jadi udah hilang ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseluruhan sintaknya. Di sini ada create, ada use, create table, pertama create database, dan kemudian di sini ada insert untuk isi recordnya satu persatu ya. Oke, nama karyawan berarti Maria Angel di sini, dan ini recordnya. Kita kirim. Di sini yang pertama-tama yang berhasil itu create database, use, kemudian ada create table, di sini udah berhasil juga. Kemudian tadi kita tes drop table, kemudian drop database, penjualan barang, kemudian kita baru create lagi database penjualan barang. Kemudian seperti biasa kita use untuk memilih database-nya, dan kita create table karyawan pada database penjualan barang dengan kolom-kolom ID karyawan dan sebagainya. Dan kita isi recordnya, totalnya 5 record di sini. Kita masuk ke basis datanya, database kita ada penjualan barang di sini. Kemudian ada karyawan dengan recordnya ada 5 di sini, udah kita isi tadi. Baik, di sini dengan kolomnya ID karyawan, user, password, dan nama karyawan.